Halo para pembelajar hebat, pernahkah kamu merasa bingung harus mulai dari mana saat diminta menulis esai? Atau sering kesulitan menyusun ide menjadi argumen yang kuat? Jangan khawatir, dalam video kali ini, kita akan membongkar tuntas rahasia di balik penulisan esai yang efektif. Tonton video ini sampai akhir, siapkan fokus Anda, catat poin-poin pentingnya, dan mari kita jadikan esai Anda menjadi karya yang memukau. Mari kita mulai. Esai merupakan karangan yang membahas masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Selanjutnya, kita masuk ke struktur esai. Apa saja sih struktur esai ini? Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Struktur awal yang mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. Kemudian ada isi. Isi merupakan bagian inti dari struktur pembangun esai yang membuat topik atau tema yang akan dibahas secara lebih rinci. Dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Penutup merupakan bagian terakhir dalam menyusun sebuah esai. Selanjutnya yaitu ada kaidah esai. Yang pertama, baku. Struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, baik mengenai struktur kalimat maupun katanya. Yang kedua, terdapat logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima oleh akal. Dan yang terakhir yaitu runtut. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Lanjut kita ke jenis-jenis esai. Jenis-jenis esai ini terdapat 6 jenis. Yang pertama yaitu esai deskriptif. Esai deskriptif merupakan esai yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, peristiwa, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, atau mengalami langsung hal yang dideskripsikan oleh penulis. Jenis kedua yaitu esai tajuk. Esai tajuk adalah karangan opini atau argumentatif yang membahas isu-isu aktual atau penting dalam masyarakat, biasanya berisi pandangan, analisis, dan sikap penulis terhadap suatu permasalahan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memindahkan pengalaman indrawi si penulis ke pembaca, kemudian menimbulkan imajinasi seperti gambaran visual, suara, bau, rasa, bahkan sentuhan ke pembaca. Yang ketiga, yaitu esai cukilan watak. Esai cukilan watak ini ialah karangan yang berfokus pada penggambaran karakter, kepribadian, atau sifat seseorang berdasarkan pengamatan penulis terhadap tokoh tersebut. Penulis menggambarkan watak tokoh melalui perilaku, ucapan, kebiasaan, reaksi terhadap situasi, atau pengalaman hidupnya. Mengapa disebut cukilan watak? Karena yang digambarkan adalah potongan atau cuplikan dari watak seseorang, tidak seluruh riwayat hidupnya, melainkan bagian yang cukup untuk menampilkan kepribadian tokoh secara utuh. Jenis esai yang keempat ialah esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak. Akan tetapi, esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut mengenai dirinya sendiri. Maknanya ialah, esai ini bersifat reflektif dan autobiografis, karena penulis mengungkapkan siapa dirinya, bagaimana ia berpikir, apa yang ia rasakan, dan bagaimana ia memaknai pengalaman hidupnya. Biasanya bertujuan untuk mengenali diri, berbagi inspirasi, atau mengungkapkan pelajaran hidup yang diperoleh dari pengalaman pribadi. Jenis esai yang kelima, yaitu esai reflektif. Esai reflektif adalah karangan yang berisi hasil renungan atau pemikiran penulis terhadap suatu pengalaman, peristiwa, atau fenomena. Kata reflektif berasal dari refleksi yang berarti merenungkan atau meninjau kembali sesuatu untuk mendapatkan makna atau pelajaran darinya. Maknanya ialah
Esai ini menunjukkan bagaimana penulis berpikir dan merasakan sesuatu secara mendalam. Bukan hanya menceritakan apa yang terjadi, tetapi menggali makna di balik pengalaman atau peristiwa tersebut. Tujuannya agar pembaca ikut merenung dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Jenis yang terakhir ialah esai kritik. Esai kritik adalah karangan yang berisi penilaian, tanggapan, dan analisis penulis terhadap suatu karya atau fenomena. Karya yang dikritik bisa berupa karya sastra seperti cerpen, puisi, novel, film, atau drama, maupun fenomena sosial. Nah, dalam esai kritik, penulis tidak hanya menyampaikan pendapat pribadi, tetapi juga memberikan alasan yang logis dan bukti yang mendukung pendapat tersebut. Tujuan utamanya ialah memberi penilaian yang objektif dan mendalam, agar pembaca dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari karya atau fenomena yang dibahas. Kemudian, karakteristik esai. Yang pertama, bersifat subjektif. Esai menampilkan pandangan, pendapat, dan refleksi pribadi penulis terhadap suatu masalah. Yang kedua, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Karakteristik yang ketiga ialah logis dan sistematis. Gagasan dalam esai disampaikan secara runtut dan saling berkaitan antar paragraf. Yang keempat, bahasa komunikatif dan efektif. Bahasa yang digunakan dalam esai bersifat komunikatif, artinya mudah dipahami oleh pembaca, tetapi penulis tetap memperhatikan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu kerangka esai. Kerangka esai adalah rancangan atau susunan pokok-pokok gagasan yang akan dikembangkan menjadi sebuah esai utuh. Kerangka berfungsi sebagai panduan penulisan agar ide-ide penulis tersusun secara sistematis, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Langkah-langkah membuat kerangka esai yang pertama yaitu menentukan topik atau jenis esai. Langkah pertama adalah memilih topik yang akan dibahas serta menentukan jenis esai yang sesuai. Topik adalah pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dalam esai. Contohnya, penggunaan media sosial, kebersihan lingkungan sekolah, pentingnya literasi. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan judul esai. Setelah topik dan jenis esai dipilih, buatlah judul yang singkat, padat, dan menggambarkan isi tulisan. Yang ketiga, merumuskan tesis atau gagasan utama. Tesis merupakan inti atau pendapat utama penulis yang akan dibuktikan melalui argumen dalam esai. Yang keempat, menyusun bagian pendahuluan. Berisi latar belakang topik. Langkah yang kelima, menyusun bagian isi atau pembahasan. Langkah ini berisi uraian argumen, alasan, dan bukti pendukung yang menjelaskan atau memperkuat tesis. Setiap paragraf sebaiknya membahas satu gagasan utama yang saling berkaitan. Yang keenam, yaitu menyusun bagian penutup. Bagian ini berisi simpulan dari pembahasan penegasan kembali tesis utama, serta dapat disertai saran atau refleksi penulis.